Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Sulistianisi, NIM 1914080023. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan review materi yang ketiga, yaitu tentang biomekanika. Adapun materi yang pertama yaitu pengertian biomekanika. Secara etimologi, biomekanika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu bios yang berarti kehidupan dan mekanik yaitu mekanika. Merujuk kepada kajian prinsip mekanika yang dari organisme makhluk hidup, terutama gerakan dan struktur mereka. Sedangkan menurut para ahli, menurut Hay, biomekanika adalah ilmu yang mempelajari mengenai gaya-gaya internal dan eksternal dan bekerja pada tubuh manusia dan akibat-akibat dari gaya-gaya yang dihasilkan. Sedangkan menurut Herbert Hedzi dalam MMC Guinness Peter tahun 2005, biomekanika adalah bidang ilmu mengenai struktur dan sistem biologi dalam pengertian metode mekanika. Jadi kesimpulannya, biomekanika adalah ilmu yang mempelajari sistem biologis, terutama struktur dan fungsinya, menggunakan metode yang berasal dari mekanika yang berkaitan dengan efek yang dimiliki gaya pada gerak tubuh. Selanjutnya ada manfaat biomekanika. Yang pertama, meningkatkan kinerja manusia, yaitu dapat ditingkatkan dengan berbagai cara gerakan yang efektif akan melibatkan faktor anatomi, keterampilan neuromuskular, dan kapasitas fisiologi dan kemampuan kognitif atau psikologi. Berlari adalah contoh yang tepat dengan beragam macam gerakan. Selanjutnya yang kedua ada stimulus alternatif, yaitu metode kerja dan menentukan penurunan kebutuhan fisik pekerjaan terhadap jenis pekerjaan baru yang sedang dianalisis. Yang ketiga ada sebagai acuan dalam proses seleksi pekerja dan prosedur penempatan. Selanjutnya yaitu besarnya gaya otot yang diperlukan oleh seorang operator dalam menyelesaikan pekerjaan menggunakan prinsip fisika dan mekanika. Yang kelima sebagai perancangan, contohnya perancangan peralatan, layout kendali mesin dan stasiun kerja, tempat duduk kerja, dan acuan batas kemampuan pada material handling. Selanjutnya yang terakhir ada kriteria seleksi pekerjaan dan pelatihan. Adapun manfaat dari biomekanika dalam bidang kesehatan, yang pertama yaitu mekanika tubuh, yaitu usaha untuk mengkoordinasikan sistem muskuloskeletal dan saraf. Yang kedua, mencegah dan mengurangi cedera, contohnya saja saat mengangkat beban yang terlalu berat, maka itu akan membuat otot menjadi bermasalah. Begitupun dengan tulang. Selanjutnya itu untuk menentukan fungsi tubuh. Yang pertama ada faal positif. Faal positif adalah error yang terjadi di mana penderita dinyatakan menderita suatu penyakit padahal tidak. Sedangkan yang kedua ada faal negatif, adalah error yang terjadi di mana penderita dinyatakan tidak sakit padahal menderita suatu penyakit. Yang keempat ada untuk menambahkan pengetahuan tentang benda atau alat bantu yang digunakan dalam kesehatan. Yang kelima ada untuk mengetahui pengaturan posisi di saat memeriksa pasien. Yang keenam untuk meminimumkan keluhan pada sistem kerja otot agar lebih produktivitas kerja dapat meningkat. Selanjutnya ada pembagian biomekanika. Yang pertama biostatistik, yaitu studi tentang struktur makhluk hidup yang berhubungan dengan gaya-gaya ketika mereka berinteraksi. Contohnya titik tumpuan terletak di antara gaya berat dan otot. Gaya otot terletak di antara titik tumpuan gaya berat dan gaya berat di antara titik tumpu dan gaya otot. Selanjutnya yaitu ada biodinamik, yaitu studi tentang dasar-dasar dan pembagian gerakan makhluk hidup. Yang ketiga ada bioenergetik, yaitu studi tentang transformasi energi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Selanjutnya ada skema dasar pengukuran pada makhluk hidup. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Yang pertama ada pengukuran berulang. Pengukuran berulang di mana untuk mendapatkan hasil yang harus dilakukan beberapa kali pengukuran. Contohnya menghitung nilai rata-rata pernapasan. Sedangkan yang kedua ada nilai pengukuran tunggal, yaitu pengukuran yang hanya dilakukan satu kali. Pengukuran langsung diperoleh hasilnya. Contoh mengukur panjang benda mati menggunakan penggaris.
Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran, yang pertama yaitu menentukan alat ukur yang tepat untuk mengukur suatu benda. Yang kedua ada pengulangan pengukuran. Yang ketiga ada penggunaan alat yang dapat dipercaya. Yang keempat ada kalibrasi terhadap alat. Adapun selanjutnya itu hukum dasar mekanika yang menjadi analisis mekanik pada tubuh makhluk hidup. Yang pertama yaitu ada hukum Newton, adalah dasar dari gaya mekanika. Gaya sebagai penyebab timbulnya gerak yang merupakan bagian dari mekanika. Hukum Newton mengkaji secara luas tentang dinamika partikel yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di bidang olahraga seperti pada gerakan-gerakan senam berlaku hukum mekanika yang kompleks. Adapun klasifikasi konsep biomekanika, yang pertama ada general biomekanik, yaitu bagian dari biomekanika yang berbicara mengenai hukum-hukum dan konsep-konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia baik dalam posisi diam maupun bergerak. General biomekanik dibagi menjadi dua. Yang pertama ada biostatistik dan ada biodinamik. Selanjutnya ada occupational biomekanik, yaitu bagian dari biomekanik terapan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan dengan bertujuan untuk meminimumkan keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerjanya dapat meningkat. Selanjutnya bagian-bagian tubuh yang berkolaborasi untuk menghasilkan gerak. Yang pertama ada tulang, yaitu alat untuk meredam dan mendistribusikan gaya atau tegangan yang ada padanya. Itu tulang berfungsi untuk memberikan perbandingan terhadap beban yang terjadi pada tulang tersebut. Yang kedua ada connective tissue atau jaringan penghubung. Yang pertama ada cartilaginous atau tulang rawan, yaitu fungsinya untuk pergerakan yang relatif kecil. Yang kedua ada ligamen, berfungsi sebagai penghubung antara tulang dengan tulang untuk stabilitas sambungan. Selanjutnya ada tendon. Tendon berfungsi sebagai penghubung antara tulang dan otot, terdiri dari sekelompok serabut kolagen yang letaknya paralel dengan pancang tendon. Yang keempat ada otot atau muskel yang fungsinya sebagai alat gerak aktif. Adapun gaya yang bekerja pada tulang dan otot makhluk hidup dalam keadaan statis dan dinamis. Yang pertama yaitu ada analisis biomekanika dibagi menjadi dua, yaitu secara statis, yaitu analisis besarnya gaya dan momen yang terjadi pada bagian-bagian tubuh tertentu saat tubuh dalam kondisi tanpa gerakan atau statis. Yang kedua secara dinamis adalah analisis besarnya gaya dan momen yang terjadi pada bagian tubuh tertentu saat tubuh dalam kondisi bergerak atau dinamis. Yang ketiga ada tiga jenis gaya dalam manusia. Yang pertama ada gaya gravitasi, gaya reaksi, dan gaya otot. Adapun teori keseimbangan benda tegar pada penerapannya pada tubuh makhluk hidup. Yang pertama, adapun pengertian dari benda tegar adalah benda yang tidak berubah bentuknya bila dikenai gaya luar. Dinamika benda tegar yaitu atau benda yang ukurannya tidak diabaikan, di mana resultan gaya dapat menyebabkan gerak, translasi, dan juga rotasi. Contohnya yaitu seorang petani memikul rumput. Petani memegang bambu tepat di tengah-tengahnya. Akibatnya gaya berat bambu pada setiap sisi sama besar. Gaya ini menimbulkan momen gaya pada sumbu putar atau tubuh petani sama besar dengan arah yang berlawanan, sehingga terjadi keseimbangan rotasi. Ini menyebabkan petani lebih mudah membawa kedua keranjang. Yang selanjutnya ada prinsip pesawat sederhana pada tubuh manusia. Pesawat sederhana adalah peralatan yang digunakan dapat dipraktikkan untuk memudahkan usaha atau kerja. Berdasarkan prinsip kerja pesawat sederhana ada 4 kelompok. Yang pertama yaitu tuas atau pengungkit, katrol, bidang miril, dan roda gigi atau gear. Setiap rangka dalam aktivitas tubuh mengandalkan prinsip kerja tuas atau pengungkit seperti di kepala pada antara tengkorak dan tulang leher, seperti pada gambar yang disajikan dalam slide berikut. Yang kedua ada telapak kaki. Pada saat berjinjit, seperti pada gambar B, menyebabkan ujung telapak pada titik tumpu
bagi anggota tubuh, kemudian pangkal telapak kaki sedikit tegang. Selanjutnya, lengan mengangkat beban. Pada gambar C contohnya saat mengangkat suatu benda dengan menggunakan tangan, maka tangan yang memegang benda menjadi titik beban, lengan menjadi kuasa, dan siku menjadi titik tumpu. Yang keempat ada menguraikan konsep elastisitas pada sarang laba-laba. Konsep yang ada pada jaring laba-laba juga dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 41, yaitu jaring laba-laba dikenal sebagai salah satu materi alami yang kuat oleh peneliti dari College of William and Mary. Benang atau jaring yang dihasilkan laba-laba merupakan benang sutra berbahan dasar protein bernama vibrions yang sangat kuat dan elastis. Kedua karakteristik ini menjadikan benang laba-laba salah satu materi yang paling hebat. Kajian jaring laba-laba dengan konsep fisika adalah pada materi elastisitas. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awal setelah gaya luar yang diberikan pada benda itu hilang atau dibebaskan. Selanjutnya ada konsep elastisitas dari jaring laba-laba. Yang pertama ada stres atau tegangan, yaitu besarnya gaya yang bekerja pada sebuah permukaan benda persatuan luas. Yang kedua ada strain atau renggangan, yaitu perbandingan antara pertambahan panjang batang dengan panjang mula. Yang ketiga ada modulus. Yang keempat ada hukum Hooke. Selanjutnya ada biomekanika, daya tahan terhadap beban mekanika. Biomekanika merupakan ilmu yang membahas aspek-aspek mekanika gerakan-gerakan tubuh manusia. Biomekanika adalah kombinasi antara keilmuan mekanika, antropometri, dan dasar ilmu kedokteran atau biologi dan fisiologi. Selanjutnya ada aplikasi biomekanika pada dunia kesehatan. Yang pertama, mengevaluasi pekerjaan operator supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Yang kedua, menentukan perancangan sistem ke tempat kerja. Yang ketiga, meningkatkan kinerja. Yang keempat, untuk mengukur besarnya gaya yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan dengan postur tubuhnya. Yang kelima ada dalam kesehatan olahraga diperlukan untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan saat olahraga. Yang keenam, untuk meningkatkan performa saat bekerja. Yang ketujuh, untuk memperoleh kesehatan dan keselamatan kerja. Adapun Al-Quran atau hadis yang membahas tentang biomekanika, yang pertama yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 110 tentang sholat. Dari penjelasan ayat di atas dapat kita pahami bahwa setiap gerakan sholat itu berhubungan dengan biomekanika. Contohnya biomekanika pada gerakan takbir meliputi pergerakan otot, tulang dan sendi, yaitu sendi engsel dan sendi peluru. Biomekanik pada gerakan ruku meliputi pergerakan otot, sendi, yaitu sendi diartosis dan amiofartosis, dan juga tulang. Selanjutnya